Masalah tanpa solusi. Waktunya Calontong sekarang. Apakah Anda mempunyai survei-survei mengenai mamah muda ini? Kebiasaannya, kehidupannya. Ini saya mau tahu dari apa yang sudah Anda. Apa ada surveinya? Saya dari Gerakan Dermawan Bongsor Penyuka Ibu Seksi dan Penyayang. Wow, disingkat apa tuh? Gedebok pisang. Ya. Usia ideal menikah menurut BNP 2 TKI itu. BNP 2 TKI kenapa? Yang ngurusin tentang keluarga iya, itu. tapi hubungannya BKKBN. BKKBN. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Oke lah kalau dipaksa menurut BKKBN. Bukan emang begitu. Jadi usia ideal itu wanita minimal 20 tahun. Kalau pria itu 25 tahun. Makanya ini saya survei 100 wanita yang menikah usianya 17 tahun. Dari 100 wanita yang menikah usianya 17 tahun itu 70 orang usianya 17 tahun. 70. Yang 30 itu usianya 40 sampai 45 tahun. Ini Gimana sih? hah? Yang 70 itu menikah di usia 17 tahun. Yang 30 ini menikahnya sudah 17 tahun. Ini kan kita ngomongin mamah muda. Kalau Makanya. misalnya udah menikah 17 tahun itu udah nggak mamah muda. Makanya nggak saya tanya lagi, ternyata udah tua gitu. Jadi yang benernya berapa? Mau 170. Jadi 70 orang. Ya 70 aja ngomong, nggak usah yang... Lo tadinya 100 nggak loh. usah diomongin yang itunya. Udah selanjur saya tanya, dia jawab kok nggak diomongin gimana, kan kasihan. Kan ketahuan dong, masa mukanya tua kan ketahuan. Ini 17 tahun udah Loh, menikah. kan kalau mukanya saya tanya dari belakang. Keluar. Orang nggak lagi ngapa-ngapain, disuruh keluar. Nah lanjutkan. Anda yang benar dong. Ya ini benar makanya Ini gara-gara Anda saya yang disuruh keluar. Iya. Udah, mudah-mudahan nggak terulang lagi. Akhirnya saya tanya 70. 70 aja Kenapa udah. menikah muda? Alasannya apa? 40 menjawab karena siap. Karena siap. Yang 20 menjawab karena dinikahkan orang tua. Yang 10 menjawab alasannya kenapa menikah muda? Supaya kalau sudah tua nanti nggak perlu nikah. Kok alasannya gitu? Ya terserah yang jawab mereka, masa saya atur. Akhirnya saya tanya yang 40 yang jawabannya karena siap. Kenapa Anda merasa siap? Iya. Kenapa siap? 30 menjawab siap karena pasangan sudah mapan. Pasangannya. Yang 7 siap karena dia sudah bekerja. Dianya. Yang 3 siap karena lagi upacara. Bukan siap begini. Ini jawabannya mereka, Pak. Saya tanya kenapa siap? Lagi upacara, gitu. Siap nikah kan di situ siap nikah, bukan siap upacara. Saya pikir mereka ngerti Anda ternyata. jangan teriak-teriak di depan saya dong. Dan saya survei, Pak, mama muda itu ternyata ada fakta-fakta ini mencengangkan. Anda tuh jangan asal kata mengambil mencengangkan, ternyata buktinya tidak mencengangkan. Ada papanya Pak ya. Nih ya, fakta-fakta mama Ada muda. berapa itu? Ada 5. Wah banyak sekali. Coba yang pertama mencengangkan. Yang pertama, coba, Cin ya. yang mencengangkan nih, Apa mama yang muda. pertama? Yang pertama, faktanya yang mencengangkan. Wow. Belum. Oh belum. Fakta mama muda yang mencengangkan yang pertama. Apa itu? Mama muda ternyata semuanya belum tua. Ini apa nggak mencengangkan? Itu kan Mahmud, mama muda, berarti belum tua Nah dong. ya ini fakta. Nah yang kedua, mama muda itu ternyata semuanya wanita. Wow. Nah ya kan, Anda tercengang. Iya, sangat tercengang. Ini yang lebih mencengangkan lagi yang ketiga nih. Apa? Mama muda ternyata lama-lama jadi tua. Wow. Oh, Anda tercengang. Iya, iya. Ini bicara masalah mengasuh anak ya. Yang keempat, semua anak yang dilahirkan oleh mama muda ternyata bayi. Wow. Gak enak.
Itu macan ngondek. Wow. Nah ini yang lebih mencengangkan. Yang terakhir nih 5. Semua bayi yang dilahirkan oleh mama muda ternyata tidak satupun yang bisa langsung berjalan. Pak, saya boleh nggak Pak? Lu pikir bayi kuda apa? Saya boleh. Boleh. Wow. Dan masalah mengasuh anak ternyata hanya 2. Masalah mengasuh dan anak. Iya kan mengasuh dan anak Nah, berarti. Iya. tapi yang lebih tepat adalah metodenya yang salah. Nah, Nah ini ada 5 metode yang rata-rata salah dilakukan dalam mengasuh anak. 1 metode hajar sampai belajar. Hajar sampai belajar. Mengajari anak sambil dipaksa dia kalau perlu diajar supaya dia mau belajar. Dengan kekerasan Dengan maksudnya kekerasan. di sini. Ini dilakukan hampir 72%. Yang kedua, nah ini karena sibuk membagi waktu dan sebagainya antara laki-laki dan perempuan, ini delegasi pada permaisuri. Hah? Jadi fokus anak itu hanya wanita yang mengurus. Permaisuri. Bapak sudah lepas, pokoknya dia hanya backing masalah lainnya, pokoknya orang tua masalah ngurusi anak, ngasuh anak hanya wanita, istri yang bertanggung jawab. Padahal seharusnya ada peran bapak di sana Itu ya. dia. Yang ketiga, kehilangan figur, ya. ini lebih parah lagi, alih daya. Alih daya itu gimana? Alih daya itu orang tua tidak mengasuh anak, tapi pembantu babysitter karena dua-duanya sibuk. Ini lebih parah. Yang keempat, melayani raja kecil. Raja kecil itu memperlakukan si anak Terlalu dimanjakan, apa-apa dituruti. Dikasih. Ini salah mengasuh, ini 70% hampir yang melakukan. Dan yang kelima itu membanjiri dengan kata-kata positif. Loh, bagus dong. Oh tidak, Loh, kata-kata harus positif. pas kalau membanjiri salah. Maksudnya apa? Maksudnya tuh dengan pujian. terlalu apapun dipuji. Pengasuhan anak itu harus antara hukuman dan penghargaan itu harus berimbang. Ya. Ada saat mengatakan jangan dan tidak. Reward dan punishment-nya Punishment ada. dan rewardnya harus berimbang. Ya. Jangan hanya semua diberi penghargaan walaupun tujuannya juga mengatakan tidak tapi dengan bahasa yang diperlukan. Tidak semuanya harus gitu. Ada saat yang memang harus mengatakan jangan atau tidak. Iya. Ya. Yang kedua, antara kata-kata positif dan teguran yang nyata, itu tadi yang saya maksud. Yang ketiga harus berimbang antara keinginan anak-anak dan harapan orang tua. Kalau itu berimbang, mau mamah muda, mau orang tua yang sudah tua pun mengasuh anak, saya yakin nggak ada masalah. Cuma memang masalah pembagian waktu yang susah. Karena ada mamah muda yang sebenarnya masih kuliah. Saya punya teman, masih kuliah, sudah menikah dan punya anak. Perempuan itu. Perempuan. Terus Akhirnya apa? Akhirnya apa? Anaknya lahir, dia masih kuliah. Ya nggak apa-apa. Ya nggak bisa. Berarti kan lahirnya di kampus, dia masih kuliah Ya anaknya maksudnya lahir. nggak di situ ngelahirinnya. Nah, itu masalah. Yang lahirnya nggak di situ, nggak di kampus. Nah, itu kan bisa di ruang dosen. Duh, Iya. Kalau Lena memang butuh namanya metode nggak untuk mengasuh si anak itu? Untuk seorang Mahmud tuh harus punya pengetahuan untuk mengasuh si anak. Beberapa ibu muda justru sekarang ini mungkin sudah lebih menyadari diri akan perannya sebagai seorang ibu Seorang gitu. ibu. Biasanya kayak beberapa dari mereka itu sudah tahu gitu. Kalau di tahun 98 dari 4 ibu muda yang disurvei ini hanya 1 yang mengaku kehilangan waktu bersama keluarga karena bekerja. Terus kalau di tahun 2006 justru semakin banyak perempuan yang bekerja full time itu merasa bersalah karena nggak punya waktu sama sekali buat Iya, anak-anaknya. betul. Jadi mereka itu akhirnya memutuskan untuk mengorbankan waktu bersama keluarga itu jadinya lebih banyak gitu. Jadi intinya mungkin sekarang ibu-ibu atau perempuan yang sudah menjadi seorang ibu, mereka tahulah prioritas mana yang harus diutamakan gitu antara kerja, membagi waktunya mereka tahu, tapi mereka kembali lagi menomorsatukan yang namanya keluarga. Keluarga Tapi- jadi yang nomor 1 ya. Tapi Pak Denny, kalau menurut saya pribadi ya ini mudah-mudahan semua memperhatikannya. Masalah utama mama muda itu bukan masalah membagi waktu atau mengasuh anak. Menurut saya ya. Jadi Masalah apa? utama mama muda itu ya sama mama tua. Ini bukan yang namanya suaminya menikah lalu punya lagi, bukan. Oh. Beda lagi itu, kalau itu madu namanya. Oh itu masalah Anda berarti ya. Madu, hah? Kok masalah saya? Pak Jarwo pura-pura kayak gitu, kalau udah kayak gitu Pak Jarwo. Pak Jarwo kayak kiwil nanti.
yang diceritain Lontong tuh barusan. Saya masih mencintai istri saya pada ini. Kalau Pak Jarwo itu menjaga yang namanya kesetiaan. That's right, brother. Ini yang harus dicontoh betul oleh orang-orang semuanya bahwa Pak Jarwo adalah ayah yang bertanggung jawab. Ini dia. Kita akan kembali ke yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Imajinasi saya mama muda itu seperti itu yang seharusnya gitu. Iya. Seksi. Yan. Ya. Biarpun kamu gede saya bisa membanting kamu loh. Apa? Nggak boleh.